Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah kebaikan hatimu dan pengaruhnya pada karma cintamu. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja menuju readingnya. Tapi sebelumnya kamu harus memilih satu atau dua di antara tiga tumpuk kartu ini, mana yang paling memanggil hati kamu. Apakah pile pertama, pile kedua, atau pile ketiga? Kalau kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Jika kamu sudah menentukan pilihanmu, kamu bisa langsung aja menuju ke timestamp yang ada di bawah dan kita akan langsung ketemu lagi di sana. Sampai ketemu. Hai teman-teman yang memilih pile pertama, kita akan sama-sama melihat apa saja kebaikan hatimu dan pengaruhnya pada karma cintamu. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman bahwa ini adalah general reading, sehingga bisa aja resonate di kamu, bisa aja enggak. Dan karena di sini energinya kolektif, ya enggak bisa semuanya cocok sama kamu lah ya. Kalau di sini teman-teman ingin reading yang lebih private, teman-teman bisa mengambil personal reading bersama denganku di nomor WhatsApp ini atau di link yang aku sertakan di bawah. Oke? Dan sekarang kita akan lihat readingnya. Ini adalah kebaikan hatimu. Ada Seven of Swords, ada Queen of Cups, Page of Cups, dan Six of Wands. Yang bisa aku katakan di sini, mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah menjalani fase pacaran atau mungkin dekat dengan seseorang, tapi mungkin orang ini tidak bisa atau belum bisa menjadi orang yang dipercaya untuk menjaga hati kamu gitu loh. Jadi di sini aku lihat teman-teman banyak yang sudah menaruh harapan, ekspektasinya tinggi, mengorbankan banyak hal, tetapi dianya justru pergi meninggalkan kamu. Atau di sini macam-macam lah ya alasannya, karena dia menipu kamu, entah dengan cara apa, entah di keuangan atau hal-hal lainnya, atau mungkin di sini dia sangat manipulatif, atau tiba-tiba dia pergi dari kamu, atau bahkan mungkin sebagian di sini ada yang ya pacar kamu ini atau mantan kamu ini selingkuh dari kamu. Itu yang bisa aku lihat. Tapi di sini yang bisa aku katakan bahwa kamu ya pasti adalah fase dimana kamu kecewa, marah, nangis, sedih gitu kan ya. Tapi aku lihat di sini banyak teman-teman yang memilih pile pertama ini yang bisa berdamai dengan situasi atau berusaha untuk bangkit lagi. Di sini aku lihat teman-teman sangat berbaik sangka kepada Tuhan, kepada diri kamu, bahwa semua hal terjadi pasti ada alasannya. Sesakit apapun yang kamu rasa, setelah kamu sudah sampai di fase oke, aku sudah berdamai dengan situasi, kamu di sini mulai pelan-pelan bangkit lagi. Dan di sini bahkan kebaikan hatimu itu kamu masih nggak menaruh dendam gitu loh kepada dia yang sudah pergi dari kamu dengan cara yang sangat menyakitkan. Bahkan mungkin setelah kamu ngasih kesempatan kedua, ketiga, dia masih mengulang lagi. Tapi kemudian di sini aku lihat teman-teman belajar bahwa kadang kamu harus berani melepaskan seseorang yang mungkin memang nggak bisa menghargai segala perjuangannya kamu atau pengorbanan yang kamu berikan. Dan aku lihat di sini sih teman-teman, kalau sudah putus ya dari dia, kayak ya sudah nggak apa-apa, Tuhan pasti punya rencana terbaik buat saya, sehingga saya dipertemukan dengan dia, walaupun harus putus berpisah, tetapi pasti ada pelajaran berharga buat saya. Itu yang kamu pikirkan ketika kamu berpisah dari dia ini. Ya entah di sini pacar kamu atau orang yang sekedar dekat sama kamu tapi menyakitinya sedalam itu. Dan di sini aku lihat ada Queen of Cups yang menandakan bahwa teman-teman di sini punya kebaikan hati yang luar biasa, karena Queen of Cups energinya lebih kepada kasih sayang, menjaga, merawat dan sebagainya. Di sini intuisi kamu juga bekerja dengan sangat baik ya. Ada 2 cups di sini. Ada Page of Cups juga. Jadi aku lihat teman-teman tidak terlalu atau tidak gampang dendam kepada seseorang. Bahkan ketika orang ini jelas-jelas menyakiti kamu, kamu lebih kepada ya sudah, saya belajar dari apa yang dia lakukan ke saya, tetapi mengenai hidupnya ya sudah, biarkan dia menikmati hidupnya, entah apa yang terjadi, kamu tetap jalan dengan apa yang harus kamu fokuskan di hidup kamu sekarang. Itu kebaikan hatinya kamu. Kenapa aku bilang ini baik hati? Karena nggak semua orang bisa segampang itu memaafkan orang yang menyakitkan hati. Dan di sini aku lihat kamu ya walaupun awalnya kamu marah, kecewa dan sebagainya, tapi pada akhirnya kamu ya sudah, saya maafkan. Mungkin kamu tidak melupakan, tetapi kamu tidak gampang mengungkit-ungkit lagi. Jadi kayak
ya sudah, kamu nikmati aja hidup kamu, aku akan fokus dengan hidup aku. Dan kamu di sini tidak mengusik-musik dia lagi gitu loh. Jadi kayak ya sudah, jadikan pelajaran aja, jadikan bekal apa yang terjadi ini supaya kedepannya kamu tidak mengulangi kejadian yang sama. Kamu berpikirnya seperti itu. Dan hebatnya kamu di sini, kamu sangat-sangat berbaik sangka kepada Tuhan ya. Karena kadang di situasi yang tidak mengenakan ini, ada banyak sekali orang yang menyalahkan Tuhan, kayak Tuhan kenapa saya yang diuji, Tuhan kenapa kok segala pengorbanan saya menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan seperti, tapi kamu di sini berbaik sangka. Itu yang membuat kamu di sini kelihatannya selalu punya banyak keberuntungan, kemujuran, kesuksesan dalam banyak hal sih di sini. Walaupun di sini aku readingnya mengenai kisah cinta kamu, tetapi kesuksesan di sini bisa mengenai banyak hal. Di sini bisa jadi kamu akan dipertemukan dengan orang yang jauh lebih baik yang bisa menerima kamu, atau di sini kondisi kesehatan kamu membaik, keuangan kamu juga pelan-pelan membaik dan sebagainya. Sebagai bukti bahwa kebaikan hati kamu ini membawa abundance atau kesuksesan. Jadi kamu pada akhirnya akan memenangkan dari apa kebaikan hati kamu yang sudah kamu tanam sebelumnya. Jadi Queen of Cups ini benar-benar penyayangnya tuh luar biasa di sini. Bahkan setelah dia sesakit itu pun kamu masih ya sudah memaafkan dia. Jadi kasih sayang kamu itu, rasa sayang kamu itu kamu berikan ke dia dalam bentuk pemaafan. Dan mungkin itulah yang akan membuat hidup si orang ini yang pernah menyakiti kamu nih sedikit banyak ya nyaman lah gitu. Nyaman dalam artian ya dengan maaf kamu itu mungkin dia juga tidak menaruh dendam yang gimana gitu ke kamu. Jadi di sini aku lihat ya kasih sayang kamu luar biasa ya. Dan Page of Cups juga, walaupun ada sebagian orang yang meremehkan kamu atau bagaimana, tapi kamu menunjukkan bahwa ya saya emang baik gitu loh. Maksudnya saya memang memaafkan dia. Jadi bukan karena alasan apa, alasan ini itu, tapi karena ya sudah segampang saya memaafkan dia supaya hati saya lega gitu. Nggak mau menyimpan dendam lama-lama. Itu baiknya kamu. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini ya. Pengaruhnya pada kisah cinta kamu apa? Karma baiknya kamu lebih tepatnya. Ada date di sini, dating ya. Ada love, oke. Dan ada wedding ring. Yang bisa aku katakan di sini, ini mengkonfirmasi kartu Six of Wands yang tadi aku bilang, kamu kemungkinan besar akan melihat kesuksesan di kisah cintanya kamu. Karena di sini aku lihat kalau memang dia pergi meninggalkan kamu, ya sudah, biarkan saja dia menikmati hidupnya seperti apa yang kamu pikirkan sebelumnya. Karena kedepannya kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru, yang di luar sana mungkin tidak kamu duga-duga kehadirannya. Tiba-tiba ada orang yang datang ingin serius sama kamu, yang jatuh cinta sama kamu karena kebaikan hatinya kamu. Ya, divine feminine kamu bener-bener terpancar. Baik kamu di sini laki-laki atau perempuan, tapi divine femininenya luar biasa. Ya, untuk merawat, menjaga penuh dengan kasih sayang, mau berjuang bareng, berkorban banyak gitu. Dan di sini kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan sama gitu loh perjuangannya dengan kamu, sama besar pengorbanannya dengan kamu, dan lebih menghargai kamu. Aku lihat di sini juga orang ini akan merencanakan banyak acara atau mungkin kegiatan bersama kamu, mungkin dating di mana, mungkin di kafe, mungkin jalan-jalan kemana, ke hutan kota, atau mungkin ke bioskop nonton film gitu-gitulah. Jadi di sini kamu siap-siap aja bertemu dengan si orang baru ini, bisa laki-laki bisa perempuan, tergantung kamunya gimana, kayak gitu di sini ya. Jadi tenang aja, pemaafan yang kamu berikan dan kebaikan hati yang kamu berikan ke mantan kamu yang sudah berlalu ini akan menghadirkan seseorang yang jauh lebih baik ke depannya. Ada love di sini, bahwa si orang baru ini akan datang membawakan cinta yang tanpa pamrih. Dalam artian dia benar-benar sayang sama kamu, benar-benar melihat kebaikannya kamu, bisa menerima kebaikan kamu, kekurangannya kamu, bisa komitmen sama kamu, bisa lebih gampang berkompromi, komunikasi dan sebagainya. Yang kalau misalnya sebelumnya kamu bersama si orang lama ini ngerasa kamu gak berharga, kamunya sering sedih, dia akan membawa banyak bahagia buat kamu. Dan dia akan semakin meningkatkan rasa cinta kamu ke diri kamu sendiri, bahwa kamu berharga dan kamu layak untuk seseorang yang jauh lebih baik. Dan dia akan benar-benar tertarik sama kamu karena kebaikan hatinya kamu. Seperti apapun visi kamu, tapi dia benar-benar melihat inner beauty-nya kamu.
ya, baik di sini kamu laki-laki ataupun perempuan. Jadi silahkan aminin dan jadikan afirmasi positif dalam doa-doa kamu ya. Dan juga ada wedding ring, ini bagus semua ya. Jadi karma baik kamu ini benar-benar luar biasa, bahwa kamu belajar banyak lah dari apa yang sudah terjadi ini ya, baik di sini mantan pacar, mantan gebetan dan sebagainya. Tetapi di sini si orang baru ini akan membawa kamu kepada sebuah penyatuan yang luar biasa. Jadi bener-bener seserius itu, langsung menawarkan komitmen sebesar pernikahan. Kamu akan merasakan koneksi jiwa yang nyaman bersama dengan dia, karena mungkin di sini pola pikir kamu dan dia sama, cara komunikasinya sama-sama enak, goal atau impian kedepannya sama, dan mungkin juga hobi-hobi yang lain juga sama lah. Jadi kamu ngerasakan ada koneksi yang luar biasa antara kamu dan dia ini, gitu. Dan di sini juga ada eternal love, yang mana cinta untuk selama-lamanya, janji suci yang antara kamu, dia dan Tuhan, kayak gitu di sini. Dan juga kalau misalnya dia datang menjanjikan sesuatu, kalau bersama orang lama ini dia hanya janji-janji manis aja, atau hanya janji-janji manis demi menyenangkan kamu doang tanpa bukti, tanpa hasil, tapi dia akan menjadi orang yang ketika dia menjanjikan sesuatu ke kamu, dia akan menepati janjinya. Ya, kayak gitu. Walaupun mungkin butuh waktu lah untuk menepati janjinya, tapi dia akan menepati janjinya ke kamu. Dan sangat mungkin juga di sini akan ada banyak wedding bell, wedding ring. Jadi ya kamu siap-siap aja, dan karena ini bagus banget hasilnya, karma baiknya kamu, afirmasikan dalam doa-doa kamu. Semoga kamu dipertemukan dengan orang yang jauh lebih baik, yang lebih seirama langkahnya dengan kamu, kayak gitu. Yang benar-benar menghargai kamu lah di sini, komitmen kamu, pencapaian kamu, segala potensi yang kamu miliki, terutama di sini sangat menghargai kasih sayang kamu yang luar biasa banyak di sini ya, kayak gitu. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini ya. Ada Page of Cups. Oke, keluar lagi. Jadi ini energinya emang kenceng banget di kamu nih, Page of Cups. Ada Ten of Wands, ada Two of Cups. Mungkin sebagian teman-teman di sini ngerasa bahwa agak sulit membuka hati lagi untuk orang baru setelah kamu ya patah hati teramat dalam, atau mungkin di sini kecewa berat dengan seseorang. Tapi yang kulihat bahwa kamu yakin segala hal pasti ada pelajarannya, segala hal pasti ada sesuatu yang bisa kamu ambil untuk kisah kamu ke depannya gitu loh. Dan di sini kamu, aku lihat menjadi orang yang pada akhirnya, kalau sebelumnya kamu ngerasa kayak apakah aku nggak layak, apa aku nggak pantas, pada akhirnya kamu ngerasa bahwa enggak kok, aku berharga, aku tetap cantik, aku tetap ganteng, dengan segala potensi yang aku miliki, aku pasti menemukan orang yang klik. Dari sekian miliar orang di dunia ini ya, kamu pasti akan klik dengan seseorang di luar sana yang seirama dengan kamu. Walaupun mungkin sekali lagi namanya kisah cinta nggak selalu mulus, kadang berliku, kadang kamu pun harus menemukan, mauku tuh apa sih, jodoh seperti apa sih yang aku mau, apakah aku ini bener-bener jatuh cinta atau sekedar ngefans semata dan sebagainya. Tapi di sini kamu akan melihat bahwa segala perjalanan panjang yang sudah kamu lalui ini, walaupun berat, walaupun berliku, tapi kamu tetap berusaha untuk melangkah, bangkit lagi, percaya lagi bahwa Tuhan pasti menyiapkan dialah di suatu tempat nanti, di waktu yang paling sempurna kamu akan bertemu dengan dia. Sekali lagi untuk sebuah penyatuan. Penyatuan di sini Two of Cups nggak hanya mengenai bersatu doang ya, tapi di sini benar-benar akan ada sebuah harmoni indah antara kamu dan dia. Yang mana kamu dan dia ini benar-benar menjadi pasangan yang, ayo, ketika nanti kalau misalnya kamu lagi down, kamu lagi sakit, dia akan menopang kamu. Ketika dia lagi down, dia lagi sakit, kamu akan memberi banyak cinta dan menopang dia dengan, ayo, kita bisa jalan bareng kok. Walaupun kamu lagi jatuh, ayo, kita pasti bisa bersama, kayak gitu. Jadi it's okay, nggak apa-apa kalau sekarang kamu ngerasa kayak masih patah hati, masih ngerasa harus bangkit lagi, masih harus mengumpulkan jiwa-jiwa kamu yang berceceran karena kamu jadi nggak pede, karena kamu jadi ngerasa menyalahkan diri kamu. Nggak apa-apa, memang butuh waktu, it's okay. Tetap nikmati hidup kamu, nikmati hobi-hobi kamu, kumpul dengan teman-teman kamu, karena waktu nggak akan pernah salah, kamu akan dipertemukan dengan dia di waktu yang paling tepat. Jadi sekarang ya, kalaupun ngerasa berat, ya udah nggak apa-apa, nikmati waktu kamu, karena kamu pasti akan bisa bangkit kembali dengan cara terbaik yang bisa kamu temukan. Gimana caranya? Ya, karena kenapa berbeda? Karena setiap orang ya berbeda, cara healing dan cara buat bangkit lagi pasti beda-beda. Ada yang lebih nyaman curhat ke teman, silakan. Ada yang lebih suka fokus ke hobinya, silahkan. Fokus kerja, fokus kuliah, dan liburan kemana, jadi bebas. Temukan cara terbaiknya kamu, oke?
karena ini readingnya buat banyak orang ya. Kemudian beberapa kartu lainnya di sini ada cat, kucing, mengenai speak the truth, mengenai berani untuk jujur. Pada akhirnya kamu belajar kok dari yang lalu-lalu ini, betapa pentingnya untuk jujur mengenai apa yang kamu rasa, dan betapa pentingnya punya pasangan yang bisa jujur ke kamu, yang mengutamakan kejujuran gitu loh di sini. Dan di sini kamu akan berani untuk menyuarakan isi hati kamu, lebih berani lagi, terutama kalau sebelumnya kamu bolak-balik disakitin dengan pola yang sama. Kedepannya kamu akan lebih bisa bersuara ketika kamu menemukan pola yang sama. Jadi kamu kayak, wah ini polanya sama kayak yang dulu, nggak bisa, udah cut off sejak awal kayak gitu. Tapi kamu juga mengerti kalau memang si orang ini layak buat kamu, dan kamu lihat segala value, segala perjuangan, pembuktian cintanya, dia layak buat kamu perjuangkan, maka kamu juga akan speak up untuk oke, aku akan bersama dengan kamu. Ayo kita berjuang bareng kayak gitu di sini. Itu yang bisa aku katakan. Dan ya, di sini ada tiger, divine timing di sini. Lihat ya. Hal baik akan datang kepada mereka-mereka yang berani untuk menunggu. Mungkin memang di sini kamu masih harus butuh waktu untuk menyembuhkan trauma kamu atau luka batinnya kamu, nggak apa-apa. Dan di sini juga tetap nikmati waktu kamu, karena dia akan datang sekali lagi di waktu yang paling tepat buat kamu. Buat kamu, bukan buat orang lain. Jadi walaupun sekitar kamu mungkin banyak yang sudah pacaran, menikah dan sebagainya, ya itu waktu terbaiknya mereka. Tapi kamu punya waktu kamu sendiri, sehingga nikmatin hidup kamu pemberani, kamu hebat dan kamu luar biasa. Jadi nikmati hidup kamu sekarang, apapun yang sedang kamu hadapi, fokus di sana. Dan dia akan datang ke kamu setelah kamunya happy lagi, setelah kamunya percaya diri, setelah kamu bener-bener sayang lagi ke diri kamu. Seperti itu ya di sini. Tiger. Kemudian di sini ada chameleon, soul tribe. Di sini nyaman atau aman buat kamu untuk menunjukkan siapa diri kamu. Kalau sebelumnya kamu di sini sering berpura-pura menyenangkan hati si orang lama ini, selalu berpura-pura untuk selalu tampil sempurna setiap saat, tapi bersama orang baru ini kamu akan nyaman menjadi diri kamu sendiri. Seperti apapun kamu, segala kebaikan kamu, segala kekurangan kamu, si orang baru ini, jodoh kamu ini akan mengerti kok. Setiap manusia itu pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Dia akan menerima kamu sepaket yang benar-benar ya kebaikan kamu. Dia akan apresiasi, dia akan bangga sama kamu. Untuk hal-hal buruknya kebaikannya dia akan melengkapi kekurangannya kamu. Kayak gitu di sini. Jadi saling kompromi untuk menghadapi kekurangan masing-masing. Tabiat-tabiat buruk atau apapun itulah. Jadi nyaman buat kamu pada akhirnya bersama dengan dia, karena kamu nggak akan capek untuk terus-terusan seperti pakai topeng 24 jam. Itu kan capek ya. Tapi bersama dengan si orang baru ini, kamu akan nyaman menjadi diri kamu apa adanya, yang mana kamu dan dia akan sama-sama berjuang bareng untuk membangun hubungan ini. Kedepannya menuju pernikahan bisa, bahkan everlasting setelah menikah sampai hanya maut yang memisahkan juga bisa. Kayak gitu ya buat teman-teman di sini. Dan aku akan ambil beberapa kartu lainnya. Sabar ya. Di sini ada authenticity. Kamu itu unik. Dengan segala kelebihan kamu, kekurangan kamu itu unik. Jadi kamu tidak perlu sekali lagi, tidak perlu pakai topeng hanya demi menyenangkan dia atau orang baru siapapun itu yang akan datang di hidup kamu. Jadilah diri kamu sendiri, banggalah dengan apa yang sudah kamu miliki sekarang, dan banggalah dengan segala value yang kamu miliki. Jadi tetaplah happy menjadi diri kamu yang luar biasa, cantik, ganteng, dengan segala apapun itu yang unik di diri kamu. Keunikan kamu itulah yang akan membawa kamu kepada cinta sejatinya kamu. Gitu ya. Kemudian di sini ada prioritas ya. Kalau di sini yang bisa aku katakan, coba kalaupun sekarang kamu masih merasa tidak nyaman dengan hidup kamu dan sambil kamu menunggu kehadiran dia, tetaplah prioritaskan apa yang memang menjadi fokusnya kamu sekarang. Entah itu keuangan kamu, mungkin bisnisnya kamu, mungkin pekerjaan kamu, kuliah kamu, tetaplah fokus di sana. Hobi-hobi kamu. Jadi di sini intinya banggalah dan bahagialah dengan apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Jadi jangan hanya duduk diam menunggu pangeran kamu atau putri cantik kamu yang akan datang, tapi di sini tetaplah berkegiatan untuk mengembangkan diri kamu selagi kamu menunggu dia. Jadi jangan habiskan waktu kamu untuk sesuatu yang sia-sia di sini, karena kamu itu luar biasa baik. Maka
semoga aja kedepannya akan lebih banyak orang baik juga yang akan datang di hidup kamu gitu. Ada shine, tetaplah bersinar, karena di sini aku lihat sinar ini akan datang ke kamu. Sinar sebagai bentuk pengharapan, kedamaian, ketenangan jiwa, dan semoga aja kisah cinta baru kamu nanti akan membuat kamu semakin bersinar, semakin menghargai diri kamu, semakin damailah hati kamu. Walaupun namanya kisah cinta pasti ada naik turunnya lah ya, pasti ada lika-likunya, tetapi kamu akan jauh lebih banyak bahagia dan bersinarnya dibandingkan sebelumnya. Kayak gitu di sini. Jadi tetaplah menjadi bintang yang bersinar ini ya buat teman-teman yang memilih pile pertama. Itu yang bisa aku reading mengenai kamu, nggak ada charm karena ini bisa untuk siapa aja. Kalau kamu memang tertarik pada pile pertama ini. Oke, semoga ini bisa membuat kamu semakin optimis dan bersemangat mengenai kisah cinta kamu ya, dan ya semoga yang terbaik buat kamu. Semakin bahagia, semakin dipenuhi cinta, banyak abundance rezeki. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih pile kedua, kita akan sama-sama melihat ya, sebesar apa kebaikan hatimu dan pengaruhnya pada karma cintamu. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman bahwa ini adalah general reading, energi dari banyak orang, sehingga bisa aja resonate di kamu, bisa aja enggak. Tapi kalau teman-teman di sini pingin reading yang hanya buat kamu, teman-teman bisa mengambil personal reading bersamaku di nomor WhatsApp ini atau pada link yang aku sertakan pada kolom deskripsi. Oke? Dan sekarang kita masuk aja ke readingnya. Ini adalah bagian kebaikan hatinya kamu. Ada King of Wands, Three of Cups, Five of Cups, Seven of Wands. Oke. Yang bisa kulihat di sini, kamu orang yang sangat-sangat menyenangkan ya. Di sini teman-teman kamu sangat mungkin banyak orang yang nyaman bersama dengan kamu. Kamu juga aku lihat sering menolong banyak orang. Hati kamu itu mudah untuk menolong. Kamu lebih gampang terpanggil hatinya kalau misalnya ada orang butuh bantuan apa, kamu akan sebisa mungkin menolong, entah dengan uang, tenaga, waktu, pikiran, kayak gitu di sini. Jadi ini yang membuat banyak orang suka berada di dekat kamu. Senang kalau misalnya kamu tuh datang ke sebuah pertemuan circle, nah kamu tuh selalu ditunggu-tunggu kehadirannya. Itu yang aku lihat di sini. Dan lebih dari itu semua, yang bisa aku katakan di sini, kamu orang yang sangat tangguh. King of Wands, orang yang sangat tangguh, percaya diri, pekerja keras, dan sebagainya, sehingga banyak orang yang mengandalkan kamu dan kamu tidak berkeberatan. Makanya seperti aku katakan tadi, menolong dengan segala potensi atau segala kebisaan yang kamu punya ini. Jadi kamu tuh sangat ringan tangannya untuk menolong banyak orang. Tapi di sini yang bisa aku katakan, dari banyaknya kebaikan yang kamu berikan kepada orang lain, bahkan dari orang-orang yang kamu percaya menjadi sahabatnya kamu, atau mungkin pasangan kamu, atau gebetan kamu, sebagian dari mereka banyak yang menyakiti hati kamu. Sehingga di sini teman-teman banyak yang kecewa, banyak yang ngerasa kayak, aku tuh udah baik loh sama kamu, tapi kenapa kamu kok nipu aku? Tapi kenapa kamu kok sampai segininya menyakitin aku gitu loh. Di sini macam-macam ya, karena ada Three of Cups, ini bisa mengenai pertemanan, keluarga, pasangan kamu, rekan kerja, dan sebagainya. Sehingga di sini mungkin teman-teman ngerasa kayak kecewa banget ya. Kamu bisa melihat bahwa 3 unicorn ini lagi ngangkat 3 cups, dan di sini ada 3 cups yang tumpah, yang menandakan bahwa sepertinya kamu ngerasa kecewa apa yang kamu berikan, apa yang kamu effortkan selama ini, sudah banyak waktu kamu habiskan untuk mereka atau dia, tapi ternyata balasannya nggak seperti yang kamu harapkan, atau jauh lebih menyakitkan dari apa yang bisa kamu pikirkan gitu loh. Dan di sini kamu tuh kayak, kenapa kayak gini ya gitu, kenapa kok Tuhan membawa saya pada situasi seperti ini. Dan di sini aku lihat kamu cenderung lebih ke menyalahkan diri sendiri, atau mungkin kayak bener-bener mempertanyakan kepada Tuhan tuh kayak, why Tuhan, kenapa gitu. Tapi di sini yang bisa aku katakan bahwa sisi kebaikan hati kamu, selain kamu emang punya sikap suka menolong dan besar hatinya untuk baik kepada banyak orang, aku lihat di sini kamu selalu bisa mengambil sisi baik dari apa yang terjadi. Bahkan pada hal buruk yang terjadi sekalipun, kamu masih bisa mengambil kebaikannya gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu bisa melihat di sini ada 3 cups tumpah, tapi ada 2 cups di sini yang kayak, ya sudah, aku menyesali 3 cups ini tumpah,
tapi aku akan menjaga 2 yang masih tersisa gitu loh di sini. Jadi aku lihat kamu tipe yang akan menjaga atau di sini kepada apa yang masih bisa kamu selamatkan gitu loh. Dan perkara teman-teman kamu atau dia, mantan-mantan kamu yang pernah menyakiti kamu kayak ya sudahlah gitu. Mau diapain lagi, sudah disakiti kayak gini, jadi ya sudah. Cuma hal baik dari kamu adalah di sini kamu mulai bisa mengerti, memilih dan memilah mana-mana orang yang sebaiknya kamu jaga, mana teman-teman baik yang memang sebaiknya kamu jadikan teman selamanya, atau mana-mana orang yang pada kedepannya nanti akan menjadi pasangan kamu mengerti mana yang harus aku singkirkan karena terlalu toksik dan sudah sering kali membuat kamu kecewa, mana-mana orang yang sebaiknya kamu jaga gitu. Pada akhirnya kamu belajar kok. Di sini ada Seven of Wands yang menandakan bahwa mungkin ada banyak orang yang seperti menyerang kamu, atau mungkin kamu kenapa kok menjauh dari si itu, dia kan begini-begini. Nah, kamu tipe yang nggak gampang misalnya gini, kamu bertemanlah dengan satu circle yang mana kamu mengetahui pada akhirnya mereka ini hanya memanfaatkan kamu misalnya. Kemudian mungkin di sini mamah kamu nanya, kok kamu nggak main lagi sama teman-teman kamu yang itu, kenapa gitu kan? Kamu di sini lebih kayak, meskipun kamu dikecewakan oleh mereka, tapi kamu juga menjaga nama baik mereka. Jadi kayak ya lagi sibuk aja mah gitu. Jadi kamu di sini nggak menjelek-jelekan mereka gitu, kayak ya mereka nipu aku mah gini-gini, enggak. Kamu kayak ya emang lagi sibuk aja mah gitu, ya udah aku jadi jarang ketemu mereka gitu loh. Jadi di sini sesakit apapun kamu, tapi kamu merasa kayak ya sudah, apa yang menjadi masalah aku biar aku yang tangani, tanpa aku harus menjelek-jelekan si orang yang sudah nipu aku, yang sudah jahat sama aku kayak gitu di sini. Tapi di sini walaupun kamu di sini menjaga nama baik mereka, kamu sadar kok kalau aku nggak mau tersakiti lagi dan aku harus cut off mereka karena mereka sudah terlalu toksik buat saya kayak gitu di sini. Dan ya di sini aku lihat juga sesakit apapun yang kamu rasa, walaupun hati kamu tuh lagi perih banget, tapi kamu ketika sudah waktunya untuk kamu profesional, entah di sini di bidang pekerjaan kamu atau mungkin di kuliah kamu tetap memberikan yang terbaik buat apapun yang memang sedang menjadi tanggung jawabnya kamu tetap memberikan yang terbaik. Dan kalau misalnya di sini ada teman-teman yang sudah berpisah, katakanlah menjadi single parents, di sini walaupun kamunya kesal dengan mantan suami atau mantan istri kamu tetap fokus, ya sudah aku fokus untuk membesarkan anak-anakku, baik ke diriku sendiri dan sebagainya. Jadi kayak gitu, kamu orang yang tangguh banget, jadi tidak gampang terprovokasi dan kamu selalu mengingat kebaikan orang lain. Jadi di sini kalaupun mereka pernah menyakiti kamu atau mungkin mantan pacar kamu lah, ketika menjadi pacar menyakiti kamu, tapi kamu mengerti bahwa ketika menjadi sahabat atau menjadi pacar dulu ada banyak kebaikan yang dia berikan ke kamu, walaupun endingnya menyesakkan dan bikin kamu kecewa, tapi kamu mengingat kebaikan itu. Jadi ya kamu mengerti mereka menyakiti kamu, tapi kamu juga ingat ya sudah, dia menyakiti aku, tapi juga aku sadar bahwa ada banyak kebaikan atau hal-hal menyenangkan, bahagia yang pernah aku lalui bersama dengan mereka. Jadi kamu di sini juga nggak gampang dendam, nggak gampang gimana lah. Jadi kamu mengerti ya mungkin memang sudah nggak bisa sejalan lagi energinya, mungkin memang harus berpisah. Jadi ya udah, kamu berpisah aja gitu, entah dengan mantan pacar kamu, entah dengan pertemanan kamu kayak gitu. Jadi ya begitulah, kamu mengerti bahwa hidup harus berlanjut. Kadang memang kamu nggak bisa merangkul semua orang, kadang kamu harus memilih mana orang yang harus kamu lepaskan ikatan tangannya, mana ya orang-orang baik yang memang sebaiknya kamu rangkul karena mereka lah orang-orang yang bisa membantu kamu atau di sini menjadi semangatnya kamu untuk kamu lebih baik lagi. Itu sih intinya. Jadi itulah kebaikan hati kamu, dan aku akan lihat di sini karma baik yang kamu terima dari hal baik yang sudah kamu lakukan ini ya, kebaikan hatinya kamu. Ada self indulgence, ada separation, perpisahan, ada twin flames. Dan karena memang fokus readingku sekarang ini untuk kisah cinta, ya kalaupun sebelumnya kamu sudah oke, aku berpisah dari dia, aku nggak mau balik sama dia karena dia sudah terlalu menyakiti, aku lihat di sini memang kamu butuh waktu untuk healing. Ya, setiap orang memang butuh waktu untuk healing, untuk menyembuhkan diri sendiri. Walaupun sekarang kamu mungkin ngerasa kayak kamunya dikecewakan, kamunya nggak berharga, kamunya
apakah layak untuk jatuh cinta lagi? Kamu layak untuk jatuh cinta lagi. Karena pada akhirnya setelah kamu menemukan diri kamu lagi, di waktu-waktu healingnya kamu lagi, kamu akan ngerasa bahwa aku berharga kok. Mungkin memang sebelumnya Tuhan membersamakan aku dengan pria atau wanita yang gak baik, atau teman-teman yang gak baik, supaya nanti ke depannya ketika ada orang baik yang datang ke saya bisa apresiasi mereka. Ketika ada orang baik yang bisa mengapresiasi kebaikan hati saya bisa menerima mereka dengan lebih baik lagi, kayak gitu di sini. Jadi itu karma baiknya kamu. Kamu kedepannya akan semakin mengerti value-nya kamu, hal-hal baik yang memang kamu miliki, dan akan membawa kamu pada perjalanan yang jauh lebih baik lagi. Karena pada akhirnya kamu mengerti kok mana-mana orang yang sebaiknya kamu rangkul, seperti aku katakan tadi, mana sebaiknya orang-orang yang emang sebaiknya kamu lepaskan, gitu sih di sini. Jadi itu dia. Dan ya mau nggak mau harus ada perpisahan ya. Karena perpisahan di sini gini, kadang perpisahan itu memang menyakitkan, lebih banyaknya menyakitkan, tetapi kadang sebuah perpisahan bisa menyelamatkan kamu dari orang-orang yang memang mungkin niatnya nggak jahat ke kamu, mungkin memang nggak sepemikiran aja, atau mungkin memang nggak bersinergi aja koneksinya dengan kamu, atau memang mereka emang punya niat jahat ke kamu. Tapi di sini apapun itu, kadang perpisahan harus terjadi supaya kamu lebih bisa mengapresiasi diri kamu, mengapresiasi orang-orang baru yang akan datang di hidup kamu. Ya namanya hidup, kadang ada yang datang, pasti ada yang pergi gitu. Jadi ketika memang mereka harus pergi, ya sudah, biarkan mereka pergi dan biarkan mereka fokus dengan hidup mereka. Kamu fokuslah pada hidup kamu di sini. Memang sih ada banyak kesedihan, rasa kangen, tapi ya sudah. Kadang kamu juga gak mengerti apakah kedepannya aku akan bisa bersama dengan orang-orang baik atau bagaimana. Tapi yang harus kamu ingat bahwa masa depan kamu sebagaimana prasangka baik kamu kepada Tuhan gitu loh. Jadi kalau kamu berprasangka baik, Tuhan pasti akan mendatangkan orang-orang baik ke saya. Ya itulah yang akan terjadi gitu loh. Dan di sini juga ada orang-orang yang mungkin sudah berpisah dari kamu, tapi pada akhirnya mereka menyesali kenapa mereka baru merasakan value atau kebaikan hati kamu setelah berpisah gitu loh. Jadi mungkin ini sesuatu yang disesali oleh mungkin mantan teman-teman kamu, atau mungkin mantan pasangannya kamu gitu di sini. Tapi ya jangan takut dengan perpisahan, walaupun pada akhirnya kamu gak mengerti kedepannya akan bagaimana. Tapi kadang perpisahan bisa menyelamatkan kamu gitu di sini. Ada twin flames ya, dan karena di sini energinya mengenai kisah cinta, sangat mungkin sih di sini kedepannya kamu memang akan dipertemukan dengan orang yang lebih balance, yang lebih seimbang pola pikirnya, koneksinya, kedewasaan pola pikirnya, goal kedepannya mau bagaimana. Dan aku lihat juga di sini kamu akan dipersatukan dengan orang yang twin flames ya. Twin flames di sini bukan berarti hubungan kamu akan menjadi hubungan twin flames. Ya bisa aja demikian, tapi di sini lebih kepada keseimbangan, saling melengkapi intinya. Jadi dengan segala kebaikan hatinya kamu akan bertemu dengan orang yang punya kebaikan hati yang sama. Dari segala perjuangan yang bisa kamu maksimalkan untuk hubungan cinta kamu akan dibersamakan dengan orang yang punya perjuangan sebesar perjuangannya kamu untuk hubungan cinta kamu ke depannya. Dan saling melengkapi lah di sini. Jadi kebaikan kamu akan menutupi kekurangan dia, kebaikan dia akan menutupi kekurangannya kamu. Jadi balance ya, balance. Seperti energi yin yang hitam putih saling melengkapi. Jadi seperti itulah yang bisa aku lihat mengenai karma baik yang akan kamu dapatkan di kisah cintanya kamu. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini ya. Ada Ace of Swords, ada The Sun, ada King of Cups. Tenang aja, pada akhirnya kamu akan berbahagia seperti apa yang kamu afirmasikan dalam doa-doa kamu. Kebahagiaan kamu akan terjawab, kamu akan dibersamakan dengan orang-orang yang nanti bisa orang-orang, bisa pasangan yang pada akhirnya akan lebih bersinergi dengan kamu, yang punya satu tujuan yang sama, punya pola pikir yang sama. Kalau sebelumnya kamu sering diremehkan, direndahkan, dikucilkan, dibully karena mungkin pola pikir kamu berbeda, kamu pada akhirnya akan dipertemukan dengan orang-orang yang punya pola pikir yang sama dengan kamu, yang lebih gampang untuk sharing, komunikasi. Mereka benar-benar menghargai potensi dan kerja keras yang kamu lakukan, yang gak hanya melihat, oh gaji kamu cuma sekian, oh baju kamu gak ada brandnya, oh kamu belum menikah. Enggak, mereka akan benar-benar menghargai value-nya kamu, potensi yang kamu miliki, dan kebaikan hatinya kamu, kayak gitu di sini ya. Jadi satu tujuan yang sama.
Dan di sini orang-orang baru ini tentu saja akan membawa kamu pada banyak kebahagiaan, yang mana kamu ngerasa kamu semakin percaya diri, kamu semakin mengerti segala potensi yang kamu punya, semakin terdorong buat lebih maju, lebih bisa mengoptimalkan segala yang kamu miliki, kuliah kah, keuangan, pekerjaan, karir, dan sebagainya. Kisah cinta juga bisa. Bersama dengan dia kamu semakin merasakan betapa nyamannya bersama dengan orang yang enak diajak ngobrol, bener-bener berjuang bareng, menghargai kesetiaan masing-masing, kejujuran, kayak gitu-gitulah di sini. Ada King of Cups yang aku lihat juga kamu akan dibersamakan, kelihatannya di sini ya, dengan orang yang Cups. Intuisi kamu akan berjalan kepada dia, yang mana dia ini orang yang bisa diajak ngobrol, hatinya baik, sama kebaikannya seperti kamu di sini, Cups, dan ya menjaga, menyayangi, merawat, mau saling mendengarkan, mau saling kompromi, dan sebagainya. Jadi silakan afirmasikan ini karena energinya positif, dan semoga aja kedepannya memang kamu akan dibersamakan dengan seseorang yang punya value, King of Cups, yang membawa kamu kepada the sun gitu ya, yang akan menjadi partner bicara ngobrolnya kamu sampai nanti kamu menua hingga hanya maut yang memisahkan, kayak gitu di sini. Oke? Dan beberapa kartu lainnya ada Lion mengenai kebanggaan atau pride ya, harga diri. Kalau di sini bisa kukatakan bahwa nikmatin aja perjalanan kamu. Ya di sini mungkin Tuhan memang membersamakan kamu bertemu dengan orang-orang yang ya mungkin hanya ada di saat kamu happy, tapi pergi di saat kamu susah. Tetapi kan pada akhirnya kamu mengerti mana orang-orang yang memang bisa membawa kamu pada kebahagiaan, mendukung kamu pada saat kamu bahagia dan pada saat kamu susah, mana orang-orang yang harus kamu lepaskan memang. Jadi memang kadang perpisahan itu harus terjadi ya, merelakan, melepaskan untuk kedepannya kamu menghargai orang-orang yang memang lebih menghargai kamu gitu loh di sini. Jadi tenang aja, kamu setangguh singa ini, kamu seberani singa ini menghadapi segala ujian, masalah yang datang dan sebagainya. Dan kalau kamu ingat, singa adalah hewan yang berkomplotan, yang punya grup gitu loh. Jadi di sini pastikan kamu ada di grup yang tepat, karena singa akan memastikan bahwa dia ada di grup yang tepat, yang akan membawa kawanan dia ini menuju ke tujuan yang sama. Jadi pastikan kamu ada di lingkungan yang bisa mendorong kamu pada kebaikan-kebaikan, bukan bersama dengan lingkungan yang toksik, yang sering ngebully, yang memberikan kenegatifan di hidup kamu, kayak gitu di sini ya. Bisa, kamu bisa. Oke. Kemudian di sini ada sukses. Percayalah kepada dirimu dan beranilah untuk bermimpi besar. Dalam artian kamu percaya diri itu penting, karena dengan percaya diri kamu akan lebih mudah untuk menggapai segala impian kamu, impian mengenai pekerjaan, mengenai kisah cinta dan hal-hal lainnya. Jadi orang yang seharusnya kamu paling percaya adalah diri kamu sendiri. Maka percayalah ke diri kamu bahwa kamu bisa meraih kesuksesan kamu dengan jalannya kamu. Oke? Sekali lagi ini adalah reading yang general, sehingga untuk banyak orang, aku nggak bisa fokus ke satu orang aja, sehingga ya kamu temukanlah jalan mana yang terbaik buat kamu. Ada anjing di sini mengenai divine service. Jadi di sini intinya sama sih, pada akhirnya kamu harus bisa melepaskan orang-orang mana yang menjadi toksik racunnya kamu, mana orang-orang yang sebaiknya kamu jaga, kamu rawat, kamu sayang. Ini berkaitan dengan teman-teman ataupun pasangannya kamu ke depannya. Jadi seharusnya kalau kamu bisa memberikan yang terbaik untuk seseorang ini seharusnya juga membalas kebaikan kamu sebesar kebaikan yang kamu berikan kepada dia. Itu sih intinya di sini. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya ya. Oke. Ada optimis. Jadi kamu optimis saja bahwa setiap orang selalu punya kesempatan untuk mengukir kisahnya. Kalau di sini kisah cinta, jadi pada akhirnya kamu bisa menuliskan atau punya harapan seperti apa kehidupan kamu ke depannya. Bersama dengan siapa kamu ingin dibersamakan. Dan kamulah yang pada akhirnya akan menulis perjalanan atau ending dari kisah cintanya kamu sendiri. Jadi tetaplah optimis bahwa kamu akan bisa dibersamakan dengan orang yang akan baik sama kamu, menghargai kamu, melihat segala potensinya kamu, dan benar-benar
bisa berjuang bareng gitu loh. Ya kedepannya sih mungkin kamu akan menghadapi masalah juga bersama dengan pasangan baru kamu, tapi nggak apa-apa, selama lebih banyak kebahagiaan yang kamu rasakan bersama dia, maka hubungan kamu dan dia layak buat diperjuangkan. Ya, kalau misalnya kamu selama ini sering iri dengan kisah cinta di novel atau di film, maka kamu pun bisa kok menciptakan kisah cinta kamu sendiri, bahkan mungkin lebih indah dibandingkan yang ada di buku-buku atau di film-film ya. Ada time, jadi kalau memang kamu butuh waktu yang lebih untuk menuntaskan segala rasa kecewa, segala kegalauan kamu, butuh waktu untuk menyembuhkan luka batin kamu, nggak apa-apa. Karena dengan begitu kamu bisa menikmati waktunya kamu. Dan sekarang kalau misalnya kamu masih single, masih sendiri, nikmati waktu kamu untuk mengembangkan diri kamu. Karena kamu adalah king of wands, orang yang sangat pekerja keras, menggapai segala passion, impian-impiannya dengan cara yang luar biasa. Maka nikmati waktu kamu, karena untuk hal-hal yang berkaitan dengan jodoh, yakinlah bahwa dia akan datang di waktu yang paling tepat buat kamu. Gitu. Dan beberapa kartu lainnya, satu ya, needs. Kalau di sini ya kalau misalnya kamu butuh waktu untuk menyenangkan atau membahagiakan diri kamu sendiri, bahagiakan diri kamu, entah dengan cara apapun, liburan, ketemu dengan komunitas baru, masak makanan yang kamu suka, kumpul dengan keluarga, dan apapun itu yang bisa membuat kamu nyaman. Dan kalau kamu ngerasa bahwa kayaknya sekarang aku masih trauma dengan punya teman, ya mungkin kamu butuh waktu buat sendiri menikmati sampai nanti kamu akan dipertemukan dengan teman-teman yang lebih baik buat kamu. Kayak gitu di sini ya. Jadi nikmati waktu kamu walaupun kamu sendirian, nggak apa-apa, tapi kamu bisa aktualisasi diri dan happy kayak gitu ya. Oke, buat teman-teman di sini itu yang bisa aku reading mengenai kebaikan hatimu dan karma cinta kamu ke depannya. Dan semoga aja setelah ini akan ada banyak kebahagiaan, kamu dipertemukan dengan orang-orang yang jauh lebih baik, yang membawa kamu kepada impian-impian kamu dan kebahagiaan yang banyak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita akan sama-sama melihat ya seperti apa kebaikan hatimu dan apa karma baik dari kebaikan hatimu itu. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang, sehingga bisa aja resonate di kamu, bisa aja enggak. Kalau teman-teman di sini ingin reading yang lebih private, teman-teman bisa mengambil personal reading bersamaku di nomor WhatsApp ini atau pada link yang aku sertakan di kolom deskripsi. Oke, dan sekarang kita masuk ke readingnya. Ini adalah kebaikan hatinya kamu. Two of Pentacles, Nine of Cups, Two of Cups, dan Six of Pentacles. Yang bisa aku lihat di sini, teman-teman ini punya komitmen yang besar untuk hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta, terutama di sini ya. Aku lihat di sini kamu tipe orang yang memang kalau udah sayang, kamu akan memberikan banyak hal. Kamu akan mengorbankan banyak hal, walaupun pada akhirnya kamu yang kerepotan sendiri. Kalaupun misalnya si pasangan kamu ini tidak membalas segala effort, segala pengorbanan kamu sebanyak itu, tapi kamu tetap kayak ya sudah, yang penting aku sayang sama kamu gitu. Jadi agak-agak bucin kelihatannya di sini. Tapi yang bisa aku katakan bahwa teman-teman di sini, kebaikan hati dan ketangguhan kamu itu adalah kamu bisa fokus pada banyak hal dalam satu waktu. Sehingga di sini bisa aku katakan, kamu kalau misalnya lagi punya pacar atau punya pasangan, kamu tetap bisa fokus di hal lain. Jadi kamu di sini nggak hanya fokus ke pacaran aja, tapi kamu juga tetap fokus di apa yang menjadi tanggung jawab kamu, entah di perkuliahan, di pekerjaan, bisnis, dan sebagainya. Karena ada beberapa orang yang kalau misalnya lagi jatuh cinta, fokusnya di sana aja gitu. Apalagi kalau lagi ada masalah, fokusnya di sana aja, sehingga kuliahnya jadi kacau, karirnya jadi berantakan, bisnisnya juga sama. Tapi kamu di sini punya kekuatan di mana kamu fokus pada bisa dalam dua hal sekaligus gitu loh di sini. Yang mana itu bagus buat kamu, sehingga kamu di satu sisi mengembangkan diri kamu, di satu sisi kamu juga fokus pada kisah cintanya kamu. Dan di sini aku lihat teman-teman di sini punya komitmen yang besar akan kisah cinta. Jadi ketika kamu bersama dengan seseorang, ketika kamu sudah komit untuk pacaran, bahkan menikah, di sini teman-teman kayak ya sudah, aku komit sama kamu, terutama setelah menikah ya.
Aku akan setia sama kamu, aku akan ada buat kamu di saat kamu susah dan senang, aku akan ada buat kamu di saat kamu terpuruk, dan aku akan menjadi yang terbaik buat kamu. Komitmen kamu sebesar itu untuk kisah cinta. Jadi di sini mungkin teman-teman ada yang sudah pacaran dan putus karena satu dan lain hal yang tidak menyenangkan, atau mungkin di sini teman-teman banyak yang masih jomblo dan menunggu pasangan datang. Tapi aku lihat komitmen kamu benar-benar luar biasa. Kenapa? Kamu menghargai sebuah komitmen sebagai sebuah komitmen janji kamu ke diri kamu sendiri, bahwa ketika aku ingin pasangan aku setia, ya aku harus setia. Ketika aku ingin pasangan aku melakukan yang terbaik buat aku, maka aku akan melakukan yang terbaik buat dia gitu loh. Jadi itu yang kamu harapkan pada kisah cinta kamu. Walaupun mungkin sebagian teman-teman di sini ada yang segala pengorbanannya itu tidak memberikan feedback yang baik, alias mungkin kamunya diputusin, diselingkuhin dan sebagainya. Cuma di sini kamu tetap gimana ya? Kamu tetap pada pendirian kamu bahwa ya kedepannya nanti kalau aku punya pasangan, aku tetap harus setia, aku tetap harus memberikan yang terbaik kayak gitu di sini. Karena apa? Karena kamu di sini nggak hanya ingin kisah cinta doang, tapi kamu bener-bener pingin ada harmoni. Jadi penyatuan yang nggak sekedar buat romantis-romantis aja, tapi juga penyatuan yang benar-benar membawa kamu pada kedamaian, membawa kamu pada sebuah tahap dimana dia mendukung segala impiannya kamu kayak gitu-gitu ya. Karena di sini aku lihat ada Six of Pentacles, yang mana mungkin teman-teman ada yang sudah mengusahakan yang terbaik, memberikan 3, tapi mungkin pasangan kamu hanya memberikan 2, kayak jadi nggak seimbang. Maka kedepannya sih aku melihat di sini teman-teman akan dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik, yang jauh lebih bisa menyeimbangkan segala energi positif kamu mengenai sebuah hubungan. Walaupun mungkin di luar sana ada banyak orang yang bilang kamu tuh terlalu naif, kamu terlalu bodoh, gampang dibodoh-bodohin, tapi kamu tuh yakin pada diri kamu bahwa kayak ya ketika aku punya hubungan cinta, aku harus ngasih yang terbaik, aku harus setia, aku harus jujur, dan kamu yakinlah bahwa kamu akan dibersamakan dengan orang yang energinya sama seperti itu dengan kamu ke depannya. Kayak gitu di sini. Karena kamu juga punya energi Knight of Cups, yang mana di sini Knight of Cups adalah sebuah kondisi di mana kamu akan datang sebagai pasangan yang baik, yang penyayang, yang juga nggak hanya datang sebagai pasangan romantis aja, tapi juga menjadi partner ngobrol yang menyenangkan, teman bicara yang enak, teman curhat bagi pasangan kamu nanti kayak gitu di sini. Jadi aku lihat sih teman-teman yang memilih pile ketiga ini sudah sangat siap mengenai kisah cinta. Walaupun di luar sana ada banyak kisah mengenai perselingkuhan, mengenai kisah yang nggak enak-enak mengenai cinta, tetapi kamu tetap optimis bahwa kisah cinta kamu akan baik-baik saja dan kamu akan dibersamakan dengan orang yang bisa membawa kamu pada kebahagiaan yang banyak. Itu sih salah satu hal yang baik di kamu, yang mana kamu selalu berpositif thinking mengenai kisah cinta kamu. Bahkan kalaupun sebelumnya kamu pernah disakiti oleh mantan kamu dan sebagainya, kamu tetap optimis bahwa ya udahlah, kalau misalnya dia mutusin saya atau dia jahat ke saya, itu adalah kerugiannya dia, tapi aku yakin kedepannya aku akan bersama dengan seseorang yang jauh lebih baik, yang benar-benar komitmennya sama dengan kamu. Kayak gitu yang bisa aku lihat di sini ya teman-teman. Dan aku akan lihat juga beberapa karma baik buat kamu ke depannya, terutama di kisah cintanya kamu ya. Ada lightning, ada clock, ada palm tree. Mungkin di sini kamu ngerasa kadang ada sebuah surprise atau sebuah berita mengejutkan, sesuatu mengenai kisah cinta kamu, terutama kalau sebelumnya kamu sudah pernah pacaran atau pernah menikah, tapi kamu ada di situasi yang mana orang yang kamu sayang ini ternyata melukai kamu. Jadi di sini ada sebuah perubahan yang mendadak, berita yang mengejutkan, sebuah transformasi. Jadi sesuatu yang memang pada akhirnya membuat kamu belajar banyak dari hal ini. Jadi kalaupun sebelumnya pasangan kamu nggak bisa memberikan sebesar apa yang kamu perjuangkan dan kamu berpisah dari dia, pada akhirnya kamu akan bertransformasi di sini ya. Jadi walaupun kamunya kaget kayak kok bisa sih aku sudah memberikan yang terbaik tapi dia membalasnya dengan luka yang sebesar ini, tapi tenang aja, kamu di sini
memang butuh waktu untuk kamu berdamai dengan situasi, yang mana kamu butuh waktu untuk healing, yang mana kamu harus berproses lagi untuk kenal dengan orang baru, kenal dengan si A, B, C, D untuk menemukan yang paling tepat buat kamu. Tapi nggak apa-apa, waktu nggak akan pernah salah buat kamu, karena di sini kamu nikmatin aja waktu kamu sekarang, baik kamu sekarang lagi jomblo ataupun kamu sudah punya pasangan. Tapi yang pasti nikmati waktu ini untuk kamu berproses, kamu untuk healing juga di sini, karena bagaimanapun juga kamu akan menemukan waktu yang paling tepat buat kamu. Jadi walaupun sebelumnya si petir yang menyambar ini cukup mengagetkan kamu, membuat kamu kayak, jadi apa aja ini, kayak aku sudah berjuang sebesar ini, sudah berkorban sebanyak ini, tapi kenapa yang kamu kasih ke aku hanya kecewa, hanya air mata, hanya kesedihan. Ya mungkin ini akan membuat kamu shock, karena kamunya punya punya pola pikir kayak, ya seharusnya kalau aku setia, kamu setia. Kadang realitanya nggak seperti itu, tapi pada akhirnya kamu belajar untuk kedepannya kamu mengerti ketika ada orang yang sama-sama setia dengan kamu akan menghargai kehadirannya. Kayak gitu sih di sini yang bisa aku katakan ya. Dan ya kalaupun masih ada rasa patah hati, sakit hati yang masih tertinggal di hati kamu, ya memang masih butuh waktu buat kamu untuk healing. Tapi tenang aja, kedepannya kamu akan menjadi pohon palem ini, yang mana kamu akan lebih stabil, yang mana kamu akan lebih merasa harus melindungi diri kamu dari orang-orang yang memang gak sepaham pola pikirnya mengenai kisah cinta dengan kamu. Jadi kalau kedepannya kamu bertemu dengan orang yang hanya main-main, hanya manipulatif, hanya memanfaatkan kamu, dan pada akhirnya menduakan cintamu, pada akhirnya kamu mengerti, enggak, aku nggak bisa bersama dengan kamu, aku sudah belajar dari yang lalu, maka aku akan lebih gampang untuk melepas kamu. Kayak gitu di sini. Maka di sini kamu bener-bener akan lebih bertumbuh lah di sini. Bahwa kadang memang cinta nggak bisa mengenai romantis aja, kadang kamu juga harus belajar untuk nggak segampang itu percaya pada orang lain ya, terutama di sini hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta. Jangan sampai di sini kamunya sudah sangat percaya ke seseorang, mengorbankan segala-galanya buat dia, setia buat dia, tapi yang dia berikan ke kamu hanyalah luka dan air mata. Maka kedepannya kamu akan lebih jago memilih-milih dan memilah-milah mana orang yang kedepannya bisa sama-sama dengan kamu, menjadi sebuah penyatuan yang harmoni. Yang harmoni di sini dalam artian bersinergi dengan pola pikir kamu, punya tujuan yang sama dengan kamu, benar-benar bisa membawa kamu dan dia pada sebuah keseimbangan perjuangan. Jadi kedepannya kalau misalnya kamu ngasih 3, dia akan ngasih 3, bukan lagi 2 atau bahkan 1, kayak gitu di sini. Jadi itu pelajaran yang akan kamu dapatkan, karma baik yang akan kamu dapatkan. Dan aku akan lihat dari beberapa kartunya lain di sini ya. Ada Wheel of Fortune, ada Ace of Pentacles, ada The Hierophant. Aku lihat di sini kamu akan ada sebuah perputaran. Jadi kalau sebelumnya kamu merasa tersakiti oleh cinta, oleh seseorang yang hanya datang untuk membawa luka, tapi pada akhirnya kehidupan kamu akan berputar. Jadi bahwa hidup itu seperti roda, yang mana kamu nggak selalu di bawah. Sudah waktunya kamu sekarang berada di atas, yang mana ini bercerita mengenai kesuksesan, kenyamanan untuk diri kamu. Pada akhirnya kamu mengerti dengan orang seperti apa aku ingin dibersamakan, apakah orang ini layak, apakah orang ini memang untuk selamanya atau hanya untuk sesaat aja. Kamu akan lebih bisa menilai kayak gitu di sini. Dan ya, Wheel of Fortune, karma baik kamu akan sukses di kisah cinta kamu selanjutnya, dan kamu akan lebih belajar banyak untuk bisa menghargai diri kamu. Jadi kalau kamu sudah mulai merasakan ada sesuatu yang nggak beres mengenai dia, kayak kamu nggak ingin mengulangi hal yang sama gitu loh di sini. Jadi tenang aja, kesuksesan akan datang di kamu. Tapi tentu saja ketika aku bicara mengenai sukses, ini adalah sesuatu yang harus kamu perjuangkan. Sukses itu nggak bisa datang tiba-tiba, tapi bagaimana kamunya healing, bagaimana kamunya di sini nggak terlalu memikirkan orang lama. Jadi kalaupun ada orang lama yang menyakiti kamu, ya sudah, biarkan dia fokus dengan hidupnya. Kamu nggak perlu lagi berharap-harap sama dia, dan pastikan kedepannya kamu akan jatuh cinta di orang yang tepat, bukan orang yang dengan energi yang sama dengan si mantan kamu ini. Kayak gitu ya. Ada Ace of Pentacles di sini.
pada akhirnya kamu siap untuk berjuang lagi kok. Pada akhirnya kamu siap untuk menata lagi hati kamu, untuk yakin lagi bahwa diri kamu mampu, bahwa diri kamu bisa untuk dibersamakan dengan seseorang yang sama-sama bekerja keras, yang kerja kerasnya, perjuangannya, pengorbanannya sebesar apa yang kamu usahakan gitu loh di sini. Karena aku lihat kamu memang sebaik hati itu, kamu memang berjuang sebesar itu. Maka pastikan si orang baru ini benar-benar pekerja keras dalam hal cinta, dalam hal keuangan. Jadi nggak cuma morotin kamu aja, tapi dianya juga punya usaha untuk sama-sama membangun kisah ini bersama dengan kamu, menjadi pasangan yang sama-sama tangguh, yang sama-sama menghargai komitmen di sini. Komitmen, kesetiaan, kejujuran, dan yang seperti itu. Ya, di sini kamu akan belajar banyak mengenai ini semua. Pentacles mengenai kestabilan ya, dan juga komitmen tentu saja. Ada The Hierophant di sini yang menandakan bahwa kedepannya kamu akan punya pola pikir yang jauh lebih dewasa. Ini mengkonfirmasi kartu ini. Pola pikir yang jauh lebih dewasa, lebih bijak, lebih bisa berkomunikasi lebih baik dengan pasangan kamu, lebih bisa. Pokoknya di sini bener-bener ketika kamu ingin ada orang lain yang mencintai kamu, kamu harus mencintai diri kamu juga. Dan kalau sebelumnya teman-teman ada banyak yang mungkin punya pasangan yang beda agama, beda suku dan sebagainya, kamu akan lebih bisa untuk memahami bahwa kadang kisah cinta itu nggak hanya mengenai cinta aja, tapi juga kadang mengenai restu keluarga, restu dari teman-teman kamu, bagaimana caranya kamu menyatukan dua hati yang berbeda ini, kayak gitu. Jadi kamu di sini mungkin nggak lagi egois kepada diri kamu sendiri, karena pada akhirnya pola pikir kamu atau sudut pandang kamu lebih luas mengenai kisah cinta ini. Nggak hanya mengenai kamu dan dia, tapi juga mengenai keluarga kamu, keluarga dia, keimanan kamu juga, kayak gitu di sini. Jadi ini akan menjadi hal-hal yang kamu pertimbangkan di kisah cinta kamu selanjutnya, ya. Kemudian aku akan lihat beberapa kartu lainnya. Ada mengenai bagaimana kamu bisa mengendalikan emosi kamu, terutama pada hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol. Jadi kadang kamu nggak bisa mengontrol bagaimana pasangan kamu akan memperlakukan kamu, apakah pasangan kamu akan setia atau selingkuh. Ini nggak bisa kamu kontrol. Walaupun pasangan kamu posesifin, kamu kontrol kayak kamu nggak boleh begini-begini, kamu nggak boleh ketemu sama dia, kamu nggak boleh jalan ke kota mana, tapi kita nggak bisa mengontrol orang. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah bertemu dengan orang yang memang bersinergi dengan kamu. Kalau kamu di sini mengutamakan kesetiaan, maka temukanlah orang yang juga mengutamakan kesetiaan. Itu sih di sini memang sih kadang nggak segampang ngomong menemukan orang yang setia, tapi yakinlah bahwa ada jutaan orang di kota kamu, ada banyak orang yang bisa kamu temui. Temukanlah orang yang memang sangat mengutamakan komitmen di sini, ya, supaya kamu kedepannya nggak pusing-pusing lagi harus mengontrol dia, mengekang dia dan sebagainya. Itu sih di sini yang bisa aku lihat ya. Kemudian di sini ada panda mengenai balance. Pada akhirnya kamu akan mengerti untuk menyeimbangkan hidup kamu, menyeimbangkan apa maunya kamu, apa maunya pasangan kamu, apa maunya keluarga kamu. Jadi di sini lihatlah semuanya dengan hati yang lebih terbuka, ya. Komunikasikan dengan baik kepada pasangan kamu, kepada keluarga kamu, supaya di sini sama-sama enak, kamu nyaman, dia nyaman, keluarga kamu juga nyaman, terutama kalau nanti kedepannya hubungan kamu dan dia sudah menuju pada pernikahan. Tapi pada akhirnya kamu akan mengerti kok mengenai keseimbangan di sini. Kalau kamu sudah berjuang maksimal sebanyak 10.000, maka seharusnya pasangan kamu juga membalas perjuangan sebesar 10.000, bahkan mungkin lebih kayak gitu. Jadi kamu nanti nggak akan diperdaya lagi dengan orang-orang yang hanya manipulatif dan memanfaatkan kebaikan hatinya kamu aja, kayak gitu di sini, ya. Kemudian ada ikan koi mengenai abundance. Karma baiknya kamu akan menerima banyak abundance, berkah yang banyak di kisah cinta kamu, dan pada akhirnya kamu akan glow with the flow, alias kamu akan mengikuti aja kemana arah hubungan cinta kamu, atau kamu mengikuti kemana arahnya Tuhan akan membersamakan kamu dengan siapa, kayak gitu di sini. Dan kamu yakin aja bahwa di sekitar kamu ada banyak keberuntungan, ada banyak rezeki, kelimpahan, dan temukanlah orang yang bisa membawa kamu pada kedamaian. Ikan koi erat identik dengan kedamaian, ya, kedamaian,
sebuah flow yang membuat kamu damai bersama dengan dia. Jadi kamu nggak lagi cemburu buta, kamu nggak lagi mengawasi dia, kamu nggak lagi posesif sama dia, karena dia pun bisa menghargai komitmennya kamu, bisa menghargai kesetiaan yang memang kamu utamakan dalam sebuah kisah cinta. Kayak gitu di sini. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini ya. Beberapa oracle lainnya. Kita akan lihat. Mungkin di sini pesan-pesan buat kamu. Ada invitation ya, 2 kartu di sini. Kalau invitation di sini adalah apa yang kamu ucapkan itu akan menjadi kenyataan kamu. Maka di sini kalau teman-teman banyak yang sering mengeluh mengenai cinta, sering takut mengenai kisah cinta yang buruk, maka mulailah afirmasikan kata-kata positif. Aku akan dibersamakan dengan orang yang value-nya sama dengan aku akan dibersamakan dengan orang yang mencintaiku, menghargai aku akan dibersamakan dengan orang yang perjuangannya sebesar perjuangan aku, sebesar pengorbanan aku akan dibersamakan dengan orang yang nanti dia ini akan gampang dapat restunya dari orang tua aku dan sebagainya. Maka di sini mulailah afirmasikan doa-doa baik kamu dengan kata-kata yang positif. Jadi kalau misalnya kamu percaya akan law of attraction, apa yang kamu pikirkan itu yang akan datang ke kamu, apa yang kamu ucapkan itu yang akan datang ke kamu. Maka mulailah untuk berkata-kata yang baik, berkata-kata yang positif. Kamu juga harus yakin bahwa aku baik, aku cantik, aku ganteng, aku berharga, aku layak untuk jatuh cinta lagi, aku layak untuk seseorang yang lebih baik lagi, kayak gitu-gitulah. Jadi di sini kamu yang bisa mengendalikan kepositifan kamu dalam kisah cintanya kamu. Ada prioritas di sini ya. Kalaupun sekarang kamu lagi di fase jomblo atau menunggu orang baru yang datang, tetaplah fokus pada apa yang kamu tuju. Kuliah kamu, pekerjaan kamu jangan sampai terbengkalai gitu ya di sini. Karena bagaimanapun juga hidup itu nggak sekedar menunggu pangeran kuda putih atau menunggu putri cantiknya kamu, tapi ya kamu sekarang maksimalkan apa yang bisa kamu usahakan untuk mengembangkan diri kamu, oke? Dan aku akan lihat dari beberapa kartu lainnya. Ada satu kartu di sini ya. Ada sovereign di sini. Kamu adalah ratu atau raja untuk hidup kamu, maka perlakukan diri kamu dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Maka di sini manjakan diri kamu, berbaik hatilah ke diri kamu sendiri, bahwa kamu itu berharga, bahwa kamu itu baik, kamu itu luar biasa. Jadi kamu yakinlah itu dan kamu perlakukan diri kamu dengan baik. Manjakan diri kamu dengan cara terbaik yang bisa kamu maksimalkan untuk diri kamu sendiri. Oke, buat teman-teman di sini itu yang bisa aku lihat mengenai kebaikan hati kamu dan karma baik di kisah cinta kamu. Semoga ini bisa membantu kamu membuka sebuah perspektif yang berbeda, yang lebih maksimal untuk diri kamu, dan semoga kedepannya kamu akan dipertemukan dengan orang yang lebih baik, yang benar-benar mencintai kamu, setia, memberikan sebuah perjuangan yang maksimal juga buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.